dengan sahabat-sahabat kita dari SMP Nusantara Palangkaraya dengan tema SMP Nusantara SPMI dan tantangannya bagi sekolah swasta ya. Dan nanti akan dipandu host kita Bang Barata. Baik, untuk sahabat FLA, tema kita hari ini adalah SMP Nusantara dengan topik SPMB dan tantangan bagi sekolah swasta. Tantangan utama daripada sistem penerimaan murid baru bagi sekolah swasta itu meliputi ketimpangan daya tampung ya akibat perluasan kuota sekolah negeri, juga ada beban finansial yang dihadapi sekolah ya, yang sekolah yang non subsidi tentunya karena swasta. Kemudian ada citra masyarakat juga yang masih menganggap sekolah negeri itu adalah pilihan utama ya, pilihan utama. Jadi dan ditambah lagi dengan era sekarang keharusan sekolah-sekolah swasta juga untuk beradaptasi dengan sistem pendaftaran digital dan terintegrasi. Nah, ini menjadi isu yang saya pikir cukup krusial saat ini. Makanya saya dengan bangga menghadirkan rekan-rekan kami dari Yayasan dan SMP Nusantara. Kami berharap pagi hari ini kita bisa ngobrol banyak tentang SPMB kita, dan kami berharap tentunya nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan satu solusi terbaik. Dinas Pendidikan juga bisa memberikan kebijakan yang lebih lagi mendukung dalam pengembangan sekolah-sekolah swasta. Baik, Ibu boleh sedikit ceritakan, sedikit kita berkenalan tentang SMP Nusantara. Perjalanan yang panjang saya dengar ya, jadi mungkin boleh cerita nih mulai dari tahun 78 ya, 72 malahan ya, luar biasa. Boleh sedikit cerita tentang sekolah kita. Kenalkan dulu, saya sebagai Kepala Sekolah SMP Nusantara Palangkaraya, di mana saya baru menjabat sebagai kepala sekolah baru sekitar 2 bulan ini ya. Sebelumnya menggantikan Ibu Kepala Sekolah Ibu Kasih. Di sini saya akan ini kan tentang SMP Nusantara berawal dari berdirinya ya. Berdirinya SMP Nusantara ini sekitar tahun 1972 tahun 72. Di situ untuk kepengurusannya yaitu Bapak Jojakin Marpaung ya. Nah, Bapak Jojakin Marpaung tahun 72 itu berdiri SMP-nya ya, SMP Nusantara. Diseling itu, kemudian berseling waktu juga sampai pertama kepala sekolahnya Pak Jojakin Marpaung, kemudian berikutnya lagi Pak Septono kalau nggak salah ya, Pak Septono berganti lagi setelah Pak Septono Ibu Lukartina Butar-Butar. Nah, ya. Kemudian setelah Ibu Lukartina Butar-Butar digantikan lagi dengan kepala sekolah Pak Karli SPD. Nah, setelah itu berjalan ini lagi kepala sekolah diganti karena beliau meninggal ya. Kemudian diganti oleh Pak Gawiser SPD juga. Nah, kemudian ya Pak Gawiser sampai berapa lama saya? Lama juga, cukup lama. Kemudian ya beliau juga meninggal ya. Kemudian diganti lagi dengan kepala sekolah Ibu Kasih SPD. Ibu Kasih SPD beliau dari tahun 2016 ya kalau nggak salah ya, dari 2016 sampai 2026 ini sampai bulan Maret. Nah, itu termasuk dari kepala sekolah Ibu Kasih SPD. Nah, kemudian baru dari bulan April saya yang menggantikan. Nah, itu sekilas perjalanan untuk yang kepala sekolahnya sampai sekarang. Kalau berbicara tentang sekolahnya ya, dari tahun 74 dulu bangunannya juga masih yang kayu ya. Nah, sekolah kami ini terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirosodo ya, nomor 18 di tengah kota ya. Ya, di depannya ada Sanaman Mantikai, di situ ada taman bunga juga, pokoknya berdiri di tengah kota, di tengah-tengah kota. Ya. Dengan luas tanah cukup luas ya. Ya.
kemudian menghasilkan juga banyak lulusan. Ya, lulusan dari Nusantara ini banyak. Dulu mungkin oleh yang dulu sedikit sekolah ya, jadi siswanya ini banyak kalau untuk SMP Nusantara. Nah, menghasilkan juga siswa-siswa yang mungkin sekarang sudah banyak yang berprestasi atau apa juga yang dari lulusan Nusantara ini. 54 tahun ya, setengah abad itu perjalanan yang luar biasa. Dan tadi disampaikan sebenarnya banyak sekali lulusan dari SMP Nusantara juga yang mungkin hari-hari mereka sudah mengabdi luar biasa ya di berbagai bidang ya. Nah, sedikit kita kembali ke tema kita, mungkin dari boleh ditanggapi nanti dari yayasan juga dari sekolah ya. Nah, terkait tadi sedikit profil sekolah kita kan sudah 54 tahun. Nah, bagaimana dinamika penerimaan murid baru Bu tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Apakah tantangannya semakin berat? Nah, ini silakan Ibu Kepala Sekolah dulu. Oke, kalau mengenai tantangan mungkin sangat berat ya untuk yang sekolah swasta ini, karena seperti ini, sekarang kan banyak sekolah-sekolah negeri ya, di mana sekolah-sekolah negeri ini tempatnya mungkin dengan yang sekolah swasta itu berdekatan ya, berdekatan. Nah itu, jadi mungkin mereka lebih memilih ke negeri dulu, itu tantangannya yang bagi kami ya. Menurut Ibu nih, mengapa sih stigma sekolah swasta hanya pilihan kedua setelah sekolah negeri? Kalau selama ini memang sekolah swasta ini ya tidak semua kalau menurut saya, karena ada beberapa sekolah ya sekolah swasta yang memang bagi kalangan tertentu itu menjadi tujuan utama mereka. Nah, tapi ada kalangan tertentu yang memang mereka mungkin karena faktor ekonomi khususnya ya, itu akan lebih memilih dulu yang negeri ya. Nah, baru setelah itu menjadi pilihan kedua adalah yang swasta gitu. Jikalau memang mereka tidak bisa masuk di negeri. Nah, itu untuk beberapa kalangan ya secara stigmanya memang seperti itu gitu. Kalau menurut saya, tapi beberapa kalangan tidak menjadi tujuan, tidak menjadi pilihan kedua sebenarnya swasta gitu ya. Untuk kalangan tertentu. Ya, dengan sekolah tertentu. Ya, untuk sekolah tertentu gitu. Nah, karena kami ini kebanyakan untuk kalangan yang menengah ke bawah, ya pasti akan jadi pertimbangan untuk sekolah swasta yang berbayar. Nah, daripada yang tidak berbayar, itu kita maklumi memang gitu ya. Nah, kami juga berusaha ya terus meningkatkan apa yang menjadi unggulan kami di sekolah, yang istilahnya dengan orang tua juga membayar, mereka mendapatkan sesuatu yang lebih juga dari apa yang mereka berikan. Memang ini PR yang cukup berat bagi yayasan ya. Ditambah lagi dengan regulasi pemerintah yang menerbitkan sebuah aturan zonasi yang dimana kalau dulu presentasi peminat yang masuk di SMP Nusantara ini lebih banyak dari daerah. Nah, dari daerah. Tapi karena mungkin di daerah sudah ada pembangunan sekolah-sekolah negeri berupa satap gitu ya, satap itu mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi banget ya terkait dengan pola pikir orang tua di kampung. Mungkin ya daripada jauh anaknya di kota, lebih baik di kampung aja sekolah. Karena dari dulu presentasi peminat terbesar SMP Nusantara itu berasal dari daerah. Kalau yang dari kota itu kan udah keserap dengan adanya sekolah negeri. Nah, sekolah negeri. Kemudian kami juga sudah berupaya ya, mencari pasar lah, anggapan tidak membebankan dalam hal pembiayaan. Tapi ya karena kita tahu juga populasi di Palangkaraya tidak terlalu memadai lah, dalam artian begini, sekolah negeri aja sudah ada 17. Nah,
ditambah lagi posisi SMP Nusantara ini ada di tengah-tengah kota yang dimana Sekolah-sekolahnya ya. dihimpit oleh sekolah-sekolah yang besar negeri ya, negeri, salah satunya kan SMP 1, SMP Negeri 2. Nah, jadi itu juga salah satu pemicu ya, kenapa siswa semakin sedikit. Nah, karena tadi juga udah disinggung oleh Ibu Dewi bahwa peminat ke SMP Nusantara ini kan dari menengah, ekonomi menengah sampai ke bawah ya, bukan menengah ke atas gitu lah ya. Bukan menengah ke atas, ada kelasnya ya. Iya. Nah, dan itu juga ya bervariasi sih, tergantung pola pikir masyarakat aja sekarang. Tapi kami tetap konsisten dengan penerapan disiplin, tetap kami laksanakan seperti biasa. Lalu pembiayaan juga tidak, kalau dianggap mahal juga tidak, gitu ya. Terus tuh ya itu kendala yang kami hadapi. Dan semoga dengan kita bisa berdiskusi seperti ini, nanti ada titik celah yang kami boleh terapkan lagi supaya siswa-siswi di SMP Nusantara ini semakin bertambah. Dan memang tantangan terberat itu di tahun ini aja. Gitu ya, Dan ini sangat mempengaruhi juga terkait penerimaan bantuan pemerintah. Nah, karena kan perhitungannya kan melalui jumlah peserta didik. Operasional ya. Nah, itu juga tantangan terberat bagi yayasan. Kalau dana pemerintah itu sedikit, berarti kan operasional yang akan digunakan untuk peningkatan sekolah itu kemungkinan tidak bisa terpenuhi semuanya. Misalnya contoh nih, untuk penambahan sarana dan prasarana. Nah, kalau kita sudah naikkan misalnya, kan otomatis ya kayak swasta itu kan kemungkinan banyaknya itu yang bisa kita ambil itu adalah uang pembangunan. Nah, tapi kalau kita misalnya naikkan lagi dari uang pembangunan yang kecil aja peminatnya kurang, apalagi nanti kita naikkan lagi. Nah, mungkin di situ sih juga salah satu kendala bagi kami. Sebagai yayasan kami ini apa memang ya disuntik dana sudah misalnya gitu ya, tapi ya kalau kita jor-joran lah misalnya, tapi kita kan belum tahu nih terkait dengan minat masyarakat. Betul. Nah itu sih. Untuk SMP Nusantara, kurikulum yang diterapkan di SMP Nusantara sama dengan kurikulum yang diterapkan di SMP yang negeri. Ya, jadi kita tidak ketinggalan juga kurikulum Merdeka, kita ikuti juga. Ya, semuanya peraturan pemerintah yang menerapkan kurikulum yang baru itu kita semua jalankan. Dan itu berjalan dengan baik ya? Iya. Terbukti dengan ada yang berprestasi Bu ya? Guru-gurunya juga ya? Adanya guru-gurunya luar biasa nih. Nanti boleh cerita nih nanti Bu ya? Iya Pak, ya begitu. Kalau masalah kurikulum kita selalu menyesuaikan dengan yang negeri. Ada peraturan baru dari pemerintah, kurikulum baru kita terapkan juga Pak. Jadi seperti itu kalau di SMP Nusantara. Boleh saya nambahkan tadi mengenai penerimaan siswa baru. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Kepala Sekolah, Bu Dewi bagian kesiswaan, Bu Sri dari yayasan, ya, saya dari kurikulum ini. Selama beberapa tahun ini yang kita terima siswa itu, karena tadi jawabannya sangat berat ya, memang berat sekali. Kita sudah awal-awalnya dulu kita, boleh saya sampaikan juga, SMP Nusantara ini dulu awalnya juga sore ya, ya sore menerima siswa baru sore. Jadi dulu alasannya karena siswa dari SMP Nusantara ini banyak menampung anak-anak yang ikut orang begitu. Nah, setelah beberapa tahun kita tidak lagi memakai sistemnya seperti itu. Siapa tahu
SMP Nusantara yang swasta ini bisa sama juga siswanya masuk sama dengan yang negeri. Itu sebenarnya jawaban strategi yang konkret, inovasi ya. Dia tadi kan sekolah sore, Iya, kita benar. berani rubah di Iya. pagi hari, dan itu Iya. berjalan dengan baik kan? Iya Pak, ya begitu. Itu artinya ini masyarakat perlu tahu juga, nggak usah takut ya kan? Iya. Karena SMP Nusantara Iya. itu update banget kan? Oke, Iya. siap. Iya. Memang SMP Nusantara ini Pak selalu menyesuaikan dengan kemajuan-kemajuan zaman sekarang begitu ya. Kalau dulu ya khusus menerima siswa yang tidak mampu, yang ikut orang, sekarang kita terapkan lagi begitu yang negeri, seperti yang negeri juga tidak kalah juga begitu, supaya ya syukur-syukur sampai sekarang siswa kita tetap ada juga ya 3 kelas. Kami sudah mensiasati dengan tidak menaikkan SPP supaya masyarakat itu juga tidak terlalu berat dalam pembayaran. Melihat kondisi perekonomian di Indonesia juga akan sulit ya untuk tahun-tahun ke depan. Memang awalnya motivasi SMP Nusantara itu untuk memberi bagi masyarakat. Iya. Nah, dan itu bertahan sampai hari ini. Nah, terkait kami melihat mensiasatinya, ya kan? Mau gak mau, yayasan harus banyak sedikit berkorban lah ya, tidak akan mengambil sebuah keuntungan dalam sebuah bisnis pendidikan. Ya, semua akan berpikir kalau orang namanya swasta, pendidikan itu di sisi lain adalah bisnis. Iya. Nah, Iya, pada umumnya orang berpikir gitu ya. bisnis ya. Tapi untuk saat ini SMP Nusantara tidak berpikir ke arah sana, hanya berpikir sebagai pengabdian dan untuk bisa memiliki murid dengan prasarana yang ada. Yayasan punya harapan kepada semua guru mengajar itu adalah suatu pelayanan. Nah, suatu pelayanan bagi masyarakat. Nah, dan kami juga tidak memilih siswa dalam artian begini. Kami bahkan bisa katakan kami mampu meluluskan siswa yang sudah ditolak dari sekolah lain. Nah, itu. Jadi itu cara kami mensiasati. Kami tidak memilih itu murid bermasalah atau bagaimana, karena kami berpikir kalau dia masuk ke SMP Nusantara, guru-guru yang ada di SMP Nusantara ini itu sangat punya kompetensi sendiri ya dalam hal menangani siswa yang tadinya tidak ada minat sekolah, sehingga dia mampu menyelesaikan. Atau dalam tanda kutip bermasalah gitu ya. Iya. Jadi ada nilai lebih ya. Benar. Jadi kami SMP Nusantara itu tidak menolak, ya, tidak menolak siswa-siswa yang bermasalah. Bahkan itu sebuah tantangan bagi guru-guru di SMP Nusantara bagaimana mengubah siswa ini supaya tidak menjadi sampah di masyarakat. Dalam tanda kutip. Dalam Saya kalau dengar sampah kayak agak ngeri. Oke, ya. Nah, kalau dia tidak ada sekolah yang menerima, betul sih. Dikhawatirnya nanti justru bukan jadi pribadi yang bermanfaat ya. Iya, jadi kami punya siasat merangkul. Benar yang Ibu Sri bilang, kita itu sering kadang menerima murid-murid pindahan yang notabene bermasalah di sekolah asal. Tetapi puji Tuhannya, mereka setelah ada di kami itu mengalami perubahan. Bukan kami membanggakan ini, tetapi karena mungkin satu keunggulan kami sekolah swasta yang kami punya komitmen, memang apapun itu kami bersama-sama. Ya, jadi kita guru-guru di situ bukan hanya kesiswaan saja yang punya fokus nih, kamu tugas kesiswaan kamu yang ngurus murid yang begitu tuh, enggak. Tapi kebersamaan kami di sekolah itu puji Tuhan sangat erat. Jadi guru-guru itu kita bisa saling bersama. Kita punya satu murid nih, dia punya catatan ya dari sekolah sebelumnya, yang istilahnya kurang baik lah notabene gitu. Jadi
kita akan sama-sama nih share ke guru-guru yang lain. Jadi mereka akan tahu kondisi murid seperti apa. Nah, ada beberapa murid yang setelah sekolah di kami memang mengalami perubahan. Ya, perubahan-perubahan yang karakter. Karena kami kan muridnya tidak banyak. Kami lebih fokus memperhatikan. Dan juga murid-murid yang lain juga mereka kami ajak kerjasama untuk mendampingi murid yang bermasalah. Jadi ada support system dari guru dan bersama dengan murid-murid. Ya, jadi ada satu yang sudah di SMA 4 ya, dia sudah bagus. Di sekolah sebelumnya dia punya histori yang masalah. Ya, sebenarnya dia mungkin bukan dia yang masalah juga, dari sekeliling lingkungannya. Sekarang juga ada satu murid yang juga ini dari sekolah asalnya kurang baik, tapi sekarang dia sudah mulai bisa beradaptasi dan mengalami perubahan sikap yang ini. Tapi memang itu tidak instan, tapi satu kerjasama tim yang kita harus kerjakan bersama kayak gitu. Oke, memang kan strategi kita sekarang ini kan ya itu tadi ya, masih tidak menaikkan uang bangunan, kemudian SPP masih tetap gitu ya, dan dihitung dengan kebutuhan operasional sekolah. Ya, puji Tuhan masih cukup, masih bisa, masih bisa, walaupun ya, tadi kan udah dikatakan, saya katakan tadi ya, kita sudah tidak ada lagi yang namanya dunia pendidikan itu yang di sisi lain itu bersifat bisnis. Nah, jadi murni pelayanan. Jadi ada perubahan ya. Iya. Artinya apa memang dari dulu fokus utama pelayanan? Tidak sih, karena pengaruh awalnya itu di semua yang namanya sekolah swasta ya tidak menutup kemungkinan pasti ada arah bisnisnya ya. Nah, dengan keadaan kalau yang dulu sih masih bisa disisihkan gitu kan. Nah, makanya disisihkan, tapi dalam artian disisihkan itu bukan untuk hal-hal yang lain ya, untuk pendidikan, untuk peningkatan membangun, pelayanan, menambah fasilitas yang ada gitu ya. Ditambah lagi untuk pemerintah kan untuk sekarang ini sudah jarang memberikan bantuan ya, meskipun yang sekarang ini kita sudah masuk dalam program revitalisasi. Nah, ya mudah-mudahan harapan dari SMP Nusantara itu boleh dikabulkan. Oh gitu ya. Supaya boleh sedikit apa revitalisasi gimana sih maksudnya? Ini bantuan dari pemerintah pusat terkait pengajuannya itu sebenarnya pemerintah pusat melihat dari presentasi kerusakan yang didaftarkan di Dapodik. Di Dapodik ya, memang berdasarkan Dapodik. Nah, ya Dapodik, lalu dilihat yang memang rusak sedang atau rusak sampai berat. Nah, itu ada kemarin daftar nama sekolah, salah satunya SMP Nusantara. Sudah di sudah masuk seleksinya. Sudah seleksinya sudah. Jadi kita tinggal menunggu kabar. Masyarakat mungkin berpikir ya bahwa SMP Nusantara ini hanya menerima siswa yang normal atau ini ya, yang berkebutuhan khusus juga. Kita udah luluskan ada beberapa orang ya. Ya tadi salah satunya yang bilang Ibu Dewi itu melanjutkan ke SMA negeri, salah satu SMA negeri di Palembang. Dan dia mampu akhirnya. Mampu ya. Artinya guru-guru SMP Nusantara sangat kompeten. Nah, saya pertegaskan lagi Pak, maksud yang tadi dari yayasan memberi keringanan untuk pembayaran. Maksudnya di sini pembayarannya misalnya dia di kelas 7. Jadi dalam jangka waktu 1 tahun itu dia boleh menyicil untuk selama dia kelas 7 tadi, untuk kelas 7. Kalau di kelas 8, naik ke kelas 8 dia boleh menyicil lagi dari sejak dia masuk ke kelas 8 sampai naik kelas begitu. Jadi tidak yang dari kelas 7 sampai kelas 3 baru semua nyicil. Tetap ada per tahun Pak, per tahun maksudnya. Jadi per tahun. Jadi baru masuk sampai kenaikan kelas batasnya keringanan yang diberikan, yang boleh cicilan tadi maksud saya. Begitu seterusnya Pak. Penerimaan khususnya SPMB ya, tantangan yang kita pengelolaannya secara daring ini
Kalau kita sekarang itu masih menggunakan 2 sistem ya, jadi daring dan juga offline. Jadi orang tua boleh datang langsung ke sekolah karena tantangannya adalah kalau kita full menggunakan sistem online, ada beberapa orang tua yang belum melek teknologi. Ya, jadi itu kita pertimbangkan. Jadi yang mau secara online itu by WA ke Ibu Sri bisa, jadi kirim data atau mau transfer boleh gitu. Jadi kita layani yang mungkin jauh ya, karena daripada mondar-mandir kan dipermudah dengan online gitu. Silakan menghubungi nomor yang ada di player SPMN kami. Tapi kalau yang mengalami kendala, boleh datang ke sekolah langsung. Sekolah sangat terbuka, pasti Sangat dilayani. terbuka, pasti. Dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Kita dari jam 8 sampai jam 12 standby. Jam 8 sampai jam 12 ya, Siang. sahabat Evela. Iya, dari Senin sampai Silakan Jumat. datang. Iya, Dari silakan Senin datang. sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Ya. Ya, jadi jangan takut Bapak Ibu wah ini gimana cara daftarnya? Boleh kontak, ada nomor Ibu Sri di situ. Kalau kesulitan boleh datang langsung ke sekolah. Jadi kita kendalanya kita tetap harus memberikan solusi ya dengan kendala-kendala yang ada. Selain yang tadi ya unggulan kita yang sudah dijabarkan tadi, selain karakter dan beberapa hal tadi, kedepannya kita lebih memfokuskan pada siswa yang melek teknologi. Jadi pembelajaran kita kedepannya akan lebih menggunakan teknologi ya. Jadi kita kan punya beberapa fasilitas yang kita dapat dari pemerintah, ada TV interaktif, kemudian ada Chromebook. Jadi kami memang kemarin juga di rapat itu kita sampaikan kepada guru-guru maksimalkan penggunaan teknologi ini untuk membantu anak-anak belajar agar mereka tidak jadi anak-anak yang gaptek teknologi. Jadi kedepannya kita juga akan lebih fokus pada anak-anak siswa yang melek dengan teknologi, dan pembelajaran juga kita gunakan kreasi aplikasi yang ada yang bisa kita kembangkan dari dunia digital sekarang, sehingga itu menarik bagi anak-anak. Jadi itu yang kedepannya akan kita fokuskan untuk sekolah kita, agar anak-anak itu bisa menikmati teknologi yang diberikan oleh pemerintah. Harapan kami ya dengan adanya podcast seperti ini, halayak pesan yang mau mendengar, kami ingin menghimbau pada masyarakat jangan ragu, istilahnya mari bergabung ke sekolah kami. SMP Nusantara Palangkaraya siap menerima siswa ya dalam artinya jangan beranggapan bahwa sekolah swasta itu sekolah yang istilahnya di bawah ya. Kami sama semua, walaupun swasta, kami juga bersaing dengan sekolah-sekolah negeri, gitu ya. Bersaing. Kami juga menggunakan peralatan yang digital tadi ya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, himbauan juga untuk yang sekolah swasta, mari kita juga sama-sama berjuang ya untuk sekolah kita. Kami berharap dari pihak yayasan agar seluruh masyarakat yang mendengarkan podcast hari ini untuk tidak ragu menitipkan anak didik untuk kami didik ya, anak-anaknya untuk dididik di SMP Nusantara, karena kami memiliki guru-guru yang kompeten yang dimana di dalamnya juga sudah ada kolaborasi antara peningkatan karakter, teknologi, dan keimanan, peningkatan keimanan juga. Dan satu perlu yang diketahui oleh masyarakat bahwa SMP Nusantara ini adalah sekolah umum. Nah, tidak berbasis agama, tetapi di dalamnya
pendidikan karakter dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu perlu yang diketahui oleh masyarakat. Kemudian harapan motivasi untuk sekolah-sekolah swasta yang saat ini sedang berjuang ya, mari kita tetap semangat, tetap konsisten, dan tetap berpengharapan, dan kita tetap mengedepankan yang namanya pelayanan agar apa yang boleh kita muat dalam visi misi sekolah boleh tercapai dengan baik. Nah, mungkin itu aja harapannya. Semoga kita ke depannya tetap diberi kesempatan, kesehatan, dan tetap berkarya di dalam keagungan Tuhan. Harapan kami ke depan, kami mengharapkan Bapak Ibu yang belum menyekolahkan anaknya setelah lulus SD, kami SMP Nusantara siap menerima, baik yang anak berkebutuhan khusus, ya, apalagi yang berprestasi, kami semua menerima. Ya, apalagi yang berprestasi ya, Ya. yang kebutuhan khusus saja dilayani ya. Itulah yang kami harapkan dari Bapak Ibu semuanya. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat, kuat, dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih ya kepada rekan-rekan ya, sama sekolah swasta, tetap semangat ya. Kita berjuang, karena tanpa perjuangan kita juga nggak akan lihat hasilnya gitu. Jadi kita sama-sama terus semangat, terus melakukan yang terbaik juga bagi anak-anak didik kita dan calon anak-anak didik kita nanti yang mungkin akan mendaftar. Jadi jangan patah semangat, seperti Bu Sri tadi bilang, kita jangan fokus pada kuantitasnya, tapi yang harus jadi tujuan utama kita adalah kualitasnya, karena itulah yang paling penting, karena kita harus membentuk generasi muda yang berkarakter dan berkualitas. Demikian perbincangan kita dalam podcast pendidikan bersama guru-guru dan Yayasan SMP Nusantara Palangkaraya. Kami menyampaikan terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Salam hormat untuk Ibu Lisnesi SPD, Kepala SMP Nusantara Palangkaraya. Kemudian Ibu Sri Hoti dan SPD, Pengurus Yayasan Nusantara. Terima kasih kehadirannya. Juga untuk Ibu Dewi Wahyuni SSI, Mewakili Kesiswaan, terima kasih juga ya. Dan juga untuk Ribunia SPD MPHDA, Mewakili Kurikulum. Ya, sahabat semuanya, adik-adik pelajar jangan ragu ya, silakan datang ke SMP Nusantara kalau ada penerimaan ya. Jadi bisa datang langsung ke alamat mereka, dan tetap sudah bersama kita di siang hari ini untuk program Read to School FLA dari Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya dalam pendidikan untuk generasi muda kita yang berkarakter menuju generasi emas 2045.